Buat kalian yang ngerasa monitor 15 juta masih kurang, Lenovo kirimin kita ThinkVision P44W strip 10. Dari kode aja udah memancarkan aura nggak santai. Selamat datang di GTAD channel paling canggih di 2020. Thank you untuk Lenovo yang udah percayain kita untuk bedah monitor monster satu ini. Gue bingung guys mau nampilin apa karena footage ini resolusinya agak aneh dan gue cari footage-nya tuh gak nemu-nemu di YouTube, selalu ada black bar-nya. Akhirnya gue coba nyalain GTA dan gue main sekitar 2 menitan awal gitu ya. Dan ini Franklin lagi ngelirikin cewek gitu ya. Ya udahlah. Mau gimana lagi? Oke, kita masuk ke dusnya dulu. Di sini gue puterin dusnya, gue lihat-lihat dan gue sadarin semakin mewah monitor, semakin nggak perlu marketing ditaruh di dusnya. Hanya ada logo monitor dan logo Think yang gede di sana, yang artinya mikir. Dan gue rasa memang orang-orang yang beli monitor ini bakal mikirin banget kebutuhannya untuk langsung beli the best in class. Dan pasti dananya juga ada. Pastinya begitu. Terlepas dari dusnya yang gede, sebenarnya isi dusnya itu banyak yang kosong. Dan memang dus gede ini untuk menjaga keamanan monitor yang super curve di sini. Bukan super curve ya, super lebar dan curve. Nah, di sini aksesoris yang kita dapat yang pertama ada satu kabel DisplayPort, satu kabel HDMI, satu kabel Type-C to Type-C, satu kabel USB-A to Type-C, satu kabel power yang tebalnya itu di atas rata-rata. Terus kita nggak dapat adapter, berarti adapternya langsung di monitornya. Berikutnya kita dapat kaki monitor yang full tebal besi, beratnya sih bener-bener nggak santai ini. Dan stand monitor yang bentuknya persegi panjang, gede, full padat besi juga. Luasnya itu lebih lebar dari Redmi Book 16 inch gua. Dan kalau kalian bawa, orang bener-bener bisa mikir itu kalian bawa laptop sendiri karena saking gede jadi plat. Terlepas dari ketidaksantaian kaki dan standnya ini, sebenarnya pemasangannya di sini cukup minimalis. Bahkan gue bisa bilang mudah banget. Tinggal ceklek, muter satu baut, selesai. Dan karena ini barang sampel yang nggak tahu udah muter kemana aja, kalian bisa lihat di bagian karet standnya di sini agak kurang jelas. Kalau gue perhatiin dia pakai kayak bahan gel silikon gitu, bukan karet pada umumnya. Premium sih sesuai harganya lah. Pengalaman paling gila pada saat gue review monitor ini karena gue sendirian di rumah aja gitu ya. Nggak ada yang bantu gue angkat pastinya, jadi gue angkat monitor ini sendiri ke meja. Gue bisa bilang ampun banget gue angkat monitor ini. Selain di satu sisi gue ngeri jatuh karena berat banget nih monitor, di sisi yang lain gue masih keluarin dari dusnya yang segede dus lemari plastik. Dan di sini gue bisa pastiin meja yang goyang-goyang itu pasti ambruk kalau kalian taruh monitor ini. Total berat monitor ini sampai 13,45 kg, 14 kilo lah. Sakit. Masuk ke bagian belakang monitor, desainnya di sini benar-benar mirip desain laptop ThinkPad. Cukup bersudut, dibalut material batu kasar matte gitu, dan gue baru sadar, walaupun ini material juga yang dipakai di monitor-monitor kelas 2 jutaan, ternyata kepadatan plastik polikarbonatnya itu sangat-sangat berbeda, beda level banget ya. Jadi pas kita pegang bahannya, kalian bisa langsung tahu build quality-nya ini high end dan kualitasnya beda jauh banget pada saat kalian pegang di sini. Beda lah 2 juta sama 18 mah. Di bagian kiri atas ada logo Lenovo dengan nuansa silver dan ini bukan cat, by the way, dia kasih seperti plat besi lagi yang di cutting logo Lenovo. Niat lah. Di sana ada lubang fan juga yang kalau kita lihat sekilas itu ketutup, tapi sebenarnya lubangnya cukup tersembunyi di bagian bawah karena kalau kalian perhatiin bener-bener kalian bisa langsung lihat tembus ke bagian dalam monitor. Jadi udah nice banget karena ini pasti butuh heatroom yang cukup gede untuk ngebuang heatnya. Kita bisa lihat juga portnya di sana. Yang pertama ada port power tentunya, berikutnya ada 2 port HDMI 2.0, berikutnya ada 2 port USB 3.0 Type-C, power delivery-nya sampai 90 watt,
Satu DisplayPort 1.4, satu port USB upstream untuk kita colokin ke PC, satu port USB downstream di belakang, dan dua port USB downstream plus satu port audio jack di bagian depan. Dan ini sistemnya kayak pop up gitu. Kalian tinggal pencet aja dan udah keluar. Mau gue tunjukin deh. Tinggal pencet. Nah, di sini nih. Jadi colokan apapun kalian tinggal lewat depan monitor. Beda lah. Port bagian belakang udah menghadap ke bawah dan ini asik untuk pakai VESA di monitor ini. Yang gue bingung tuh guys ya, VESA-nya mau kita beli berapa duit monitor segini mahalnya, gue bingung juga ya. Harus berapa duit? Karena takut kalau lo beli yang murah, lu takut monitornya jatuh, dia nggak kuat. Kalau lo beli terlalu mahal, kok kesannya monitor udah mahal, bracket masih mahal gitu ya. Bingung juga gue. Spek lengkap monitor ini gue bacain menurut website ya, 43,4 inch. Gue baru tahu ada segmen di 44 inch karena biasanya yang paling terdengar itu di 49 inch ya. Sebutannya super ultra wide. Resolusi monitor ini itu cukup aneh karena di 3840 kali 1200 pixel, dimana horizontalnya udah 4K sebutannya, tapi vertikalnya cukup mendekati Full HD. Panel VA yang semoga aja gak bleeding karena ini monitor huge banget form factornya dan dia lengkungin, dan gue yakin produksinya nggak murah gitu ya. Panel bit depth-nya 8 bits plus FRC. Berikutnya color gamutnya ada di sRGB 99,5% dan DCI P3-nya di 90%. Pixel density-nya ada di 92 ppi, peak brightness-nya bisa sampai 450 nit dengan average-nya di 380 nit. Static contrast-nya 3000 banding 1 standar untuk panel VA. Monitor ini dapat certified display SDR 400. Minimum response time-nya ada di 4 millisecond dan 144 Hz refresh rate. Power consumption-nya maksimum di 250 watt dan average-nya di 70 watt. Yang mengejutkan, monitor ini hanya FreeSync dan bukan real G-Sync, walaupun bisa G-Sync compatible dengan DisplayPort. Padahal dari harganya sih gue bilang, gue berharap banget ya ini udah G-Sync murni, dan gue pengen ngetes juga G-Sync murni itu kayak gimana. Aneh sih. Oke, gue mau highlight sedikit untuk sertifikasi HDR-nya. Di sini gue cukup bingung yang dikasih. Selama ini sih gue anggap kalau display HDR 400 itu lebih ngejelasin brightness-nya. Brightness-nya monitor itu mampu sampai 400 nit. Dan juga gue pikir sertifikasi yang bagus itu ada di HDR 10, karena pas gue review 32ML600 itu pas punya HDR 10 warna itu cakep sekali. Tapi di website displaysdr.org, website resmi SDR, dua-duanya itu adalah sertifikasi resmi dari SDR 10 dan display SDR 100 atau VESA SDR 100 atau VESA display SDR 100. Dan di situ gue nyari guys di website itu ya, Q&A dia ada FAQ frequently asked question. Jadi di situ ada perbedaan display SDR dan SDR. Kalau kalian baca, nanti gue tunjukin juga. Kalau kalian ngerti, kalau kalian baca tolong jelasin ke gue, karena gue nggak bisa nangkep sama sekali. Itu bahasa udah kayak bahasa marketing dan kayak apa sih, kayak gimmick aja gitu, gue nggak ngerti ya. Dan gue juga sekarang jadi chaotic, otak gue chaotic banget. Apa jangan-jangan selama ini 32ML600 itu bagus karena panelnya glossy doang, atau karena memang dia HDR 10, atau karena apa gitu ya. Jadi gue nggak jelas ya tentang bahasa HDR sendiri. Jadi kalau kalian bisa ngerti itu pembahasan itu, bahasa marketing itu, tolong jelasin ke gue. Tapi kalau dari Reddit nih, orang-orang ngomong ya display SDR 400 itu buat mereka itu ya kayak cuma 400 nits doang seperti yang gue jelasin tadi, sedangkan yang real itu SDR 10. Tapi ya gue dalam kondisi bingung sekali. Dan lagi yang paling penting sebenarnya bukan HDR-nya, bukan display SDR atau bukan sertifikasinya lah. Yang penting monitor itu enak aja di mata lu, karena itu intinya kan. Bagus nggak di mata lu? Karena HDR itu high dynamic range, nambahin warna segala macam. Itu enak gak di mata lu ya, jujur aja monitor ini enak di mata. Dan di sini gue juga ada tes untuk pakai HDMI 2.0-nya di monitor ini. Resolusinya sih dapet, tapi harusnya cuma mentok sampai 100 Hz. Jadi kalau kalian mau pakai monitor ini dengan kemampuan maksimalnya, gunakanlah DisplayPort. Dan DisplayPort di sini yang bisa G-Sync compatible. Dan untuk spesifikasi USB-C gue belum tahu pasti, tapi dia bisa bisa nerima display output dari laptop pakai USB-C tentunya. Tapi gue nggak tahu apakah dia bisa support FreeSync atau G-Sync, belum ada kejelasan sama sekali untuk USB-C. Jadi pastiin aja lo pakai DisplayPort untuk monitor ini supaya dapetin 144 Hz. Bagi kalian yang punya laptop Thunderbolt gitu ya, kalau lo mau colok lo coba aja.
Tapi gue rasa nggak make sense ya Thunderbolt lu colok untuk dapetin 140 Hz. Nggak make sense juga ya. Dan gue juga nggak tahu apakah ada VGA Nvidia yang udah ada USB-C-nya di situ. Mungkin ada ya. Karena gue yakin peripheral yang bisa nge-push ini, karena ini rananya itu pixelnya itu udah sampai hampir 4K dan dia mau push ke 1440p gitu ya. Gue yakin PC kalian harus PC lah menurut gue untuk nge-push 144 Hz. Kalau lu pakai laptop kayaknya apaan sih? Saatnya kita masuk ke pengujian SpiderX. Untuk color gamut yang pertama kita di sini dapat sRGB 100%, Adobe RGB 87%, DCI-P3 95%, NTSC 85%. Monitornya memang nggak santai ya. Color gamutnya pun nggak santai. DCI-P3 itu tinggi banget. Untuk brightness kita di sini bisa dapat peak 500 nit melebihi spek yang dikasih, sedangkan color uniformity-nya ketika brightness 100%, perbedaannya ada di sekitar 4,5 poin range-nya. Dan untuk color akurasinya memang gue cukup acungin jempol, overall di bawah 2 delta E. Itu nice. Oke guys, sekarang kita mau tes bleeding seperti biasa. Kalian bisa langsung lihat ya guys ya, di sini ya. Di situ kayak ada putih-putih itu di atas tuh. Kalian bisa lihat ya. Di atas monitor sini nih. Sama di sini nih. Kalian bisa lihat itu langsung. Dan kalau gua minggir lagi tuh kayak ada lampu sorot dari atas. Ya gue tunjukin nih pakai jari gue yang agak blur, ya kan, agak sedikit. Itu langsung kelihatan bleeding. Memang ultrawide gua juga Xiaomi yang di belakang situ juga bleedingnya sama kejadiannya. Karena dia panel itu dipaksa untuk bengkok dan chassisnya memang nggak terlalu rapi bikinnya. Itu udah biasa ya untuk ultrawide. Gue lihat beberapa dan monitor gue juga begitu. Oke, kalau dilihat dari berdiri gini aja sih nggak kelihatan ya guys dari depan gitu. Gue duduk nih. Ya, kalian bisa lihat ya, itu masih bagus warnanya. Hitam semua, klip. Bagus. Hitamnya yang ini agak sedikit beda, itu karena bayangan gua. Tapi dilihat dari di sini enak. Tapi kalau sekali kalian berubah posisi, ya dari sini misalkan, ya kalian udah tahu tuh ada putih-putih. Ya, biar lebih jelas, gue gelapin. Dan ini brightness dan contrast gue udah mentokin. Dan di sini juga gue ngerasa agak sedikit aneh guys ya. Kalau lihat dari sini tuh, bagian yang ini nih guys, bagian yang ujung sini nih. Nah dia agak warna beda sendiri tuh, bocor kan di atas tuh. Nih angle-nya. Ya ini bocor sendiri warnanya. Seperti tadi gue bilang. Ya itu juga sama tuh, sendiri di situ. Ujungnya hitam, di sini putih. Itu aneh, beda, jomplang langsung. Dan di sini juga kena nih. Di pinggir ujung sini kena. Kalau gue lihat dari bawah nggak terlalu kelihatan, lihat dari atas nggak terlalu kelihatan. Sisanya sih aman ya. Oke. Monitor 18 juta. Masih bleeding. Sekarang kita masuk ke OSD-nya. Di sini tombol OSD-nya kalian bisa lihat di sini menurutku masih make sense ya. Walaupun dia tombol dan tombolnya di depan, di sini juga tampilan jelas dan pencetannya cukup empuk. Di sini ada 4 tombol yang kita pakai untuk OSD. Yang sini yang bagian kanan itu buat power. Yang bagian kiri itu shortcut buat picture in picture atau picture apa satu lagi, picture PIP atau PBP kalau nggak salah, PBP kalau nggak salah, nanti kita lihat ya. Ya yang pertama brightness sama contrast seperti biasa standar aja. Sini ada dynamic contrast, nggak terlalu penting banget. Oke, kita masuk ke advanced setup. Di sini ada smart power. Gue nggak suka smartan, gue lebih smart daripada monitor ini. HDR auto, yep, back. Depan cukup make sense ya, kalau dari bawah agak sulit malah. Overdrive normal. Gua nggak suka juga overdrive, kita off. Color mode, ya color mode kalau kalian butuh ya, ada efek-efek color kalau kalian butuh. Panel natif, karena pakai mode GTA ya guys, gue pakai game GTA untuk display karena gue udah nggak tahu mesti pakai video apa. Ini resolusinya nggak make sense banget. Jadi tadi karena ini baru mulai game, si Franklin ini malah liatin cewek, bingung gue. Oke, skenario mode-nya panel natif aja lah. Emang ada apa? Image creation. Oh ini lebih ke arah warna sih ya. Nggak efek, natif aja. Aspek ratio. Oke, original AR. Coba. Nggak ada beda sih, 1:1 jelek kali. Di sini ada input signal auto aja. Di sini banyak pilihan ya, USB-C, USB-C DisplayPort, HDMI. Kalian tinggal pilih bebas. USB source-nya di sini bisa pilih yang 10 GB atau 6 GB atau bit mungkin. Jadi speednya di sini ada USB charging always on. Kalau kalian mau selalu nyala, USB-C power delivery ini nice juga, ada pilihannya.
Mau wattnya kalian bisa pilih, gigabyte-nya juga kalian bisa pilih. Oke, button repeated. Oh, ini nggak penting. DP select, ya ngapain pilih yang di bawah ya? Mungkin ada yang butuh gitu ya, gue nggak tahu. Refresh rate number off, ya nggak penting. OSD setting, OSD juga bisa dipindah-pindah. PIP dan PBP itu, PBP dan PIP gitu. Kalian bisa dapetin monitor ini di harga 18 jutaan dengan garansi 3 tahun full part. Dan sistem garansi itu udah on-site support. Jadi bisa dijemput ke tempat tinggal kalian. Tapi daerah coverage-nya gue nggak tahu apakah seluruh Indonesia. Lengkapnya kalian bisa langsung tanya di hotline Lenovo Service Center. Untuk kelas 44 inch saingannya itu nggak banyak karena brand yang main di segmen ini cukup sedikit di Indonesia. Ada Samsung C43J890 di 13,5 juta, 43,4 inch 3840 kali 1200, resolusi yang sama dengan Lenovo ini, 300 nits dan 120 Hz. Ada Asus XG43VQ di 18 juta juga di 43,4 inch, 3840 kali 1200, 380 nit dan 120 Hz. Kompetisi kayak gini gue agak sulit ngomong ya, di mana yang worth ya, yang mana tipe mana yang worth karena harganya juga mepet. Karena gue ngerasa juga mereka tuh bisa patok sesuka hati harganya, karena ya di sini pembelinya pasti ya nggak banyak gitu. Monitor Lenovo ini kalian bisa dapetin di akhir Agustus ya awal September gitu, dan setelah pakai monitor ini beberapa hari, gue bisa bilang ini monitor seperti pakai dua monitor Full HD. Karena dari horizontalnya memang 2x1920, tapi untuk vertikalnya yang di 1200 pixel itu lebih ke arah aspek rasio 16:10. Kalau gue bandingin pemakaian gue dengan monitor harian gue sekarang di Xiaomi 34 inch, di mana resolusinya dia di 3440x1440, gue jujur lebih suka resolusi vertikal di 1440 karena pasti pandangan jauh lebih luas ke bawahnya ya dibanding 1200. Oke, pertanyaan mungkin yang paling penting ya adalah untuk siapa monitor ini? Ini agak susah dijawab nih. Karena mungkin orang yang mau beli monitor ini adalah orang yang kesel sama bezel di tengah-tengah ketika dia pakai dual monitor 27 inch. Atau mungkin orang yang berikutnya, orang lain ya, yang memang kebanyakan duitnya dan mau bikin setup super clean dengan hanya satu monitor ultra wide. Di sisi lain, kalau gue jadi Lenovo, mungkin monitor ini gue hadirin ke Indonesia lebih ke arah untuk event. Atau untuk display juga kemampuan produk Lenovo udah sampai ke level mana sih gitu ya, buat nunjukin pas pameran gitu. Dan mungkin ketika ada orang yang lihat monitor ini secara nggak sengaja dan mau beli, ya Lenovo bisa sediain gitu dengan harga yang menurut gue cukup fantastis. Ya gimana menurut lu guys? Kalau lu ada pendapat, argumen atau apapun, taruh di kolom komentar di bawah dan gue akan seneng banget bacanya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Gue Eldwin dari GTID dan tetap ulang. Gue Eldwin dari GTID. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video barusan, kalian bisa support kita dengan like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng di sebelah tombol subscribe untuk dapetin update terbaru dari GTID. Dan di kolom komentar kalian bisa request ke kita barang untuk di-review. Kalian juga bisa isi kritik dan saran. Apapun pikiran kalian akan gue baca satu persatu. Di tahun 2020 ini, GTID mempunyai tema giveaway buat kalian subscriber dan viewer setia dari GTID. Buat teman-teman kalian yang punya produk yang mau di-review sama kita, kalian bisa kontak kita di email kita, ada di deskripsi di bawah. Dan kita hanya minta kalian mempersiapkan produk atau merchandise untuk di-giveaway kepada viewer dan subscriber setia GTID. Salam GTID dan tetap canggih.